Halo adik-adik semua. Ya, kita jumpa lagi di video pertemuan kali ini ya. Dimana pada hari ini Losa akan membahas sedikit mengenai yang namanya file management ya, atau manajemen file. Tentunya ya yang Losa jelasin ini adalah di dalam komputer. Jadi kalau di handphone itu ya sebenarnya mungkin sekilas Losa bahas. Sebenarnya komputer dengan handphone ya hampir sama, hampir ya. Nah, cuman biasanya di handphone itu dia kurang maksimal untuk menu-menu ataupun fungsi-fungsinya. Ya, sebenarnya sih handphone itu cara kerjanya itu meniru komputer atau istilahnya komputer yang praktis gitulah. Nah, cuman di handphone itu biasanya kurang maksimal. Jadi kalau kamu mau kerja yang maksimal itu haruslah menggunakan yang namanya laptop atau komputer. Oke, jadi di video kali ini Losa akan jelasin mengenai komputer ya. Oke, pertama yang Losa mau kenalin ke kamu adalah di dalam setiap komputer itu pasti punya yang namanya File Explorer ya. File Explorer ini biasanya digunakan untuk melihat isi dari keseluruhan file yang ada di laptop kamu. Isi dari keseluruhan. Nah, di handphone juga ada, cuman tidak semua handphone itu kamu bisa melihat isi dalamnya. Contoh misalnya iPhone. Nah, iPhone itu kamu nggak bisa melihat melihat file-file yang berada di dalam. Artinya filenya itu nggak bisa kamu explore. Tapi kalau Android, Android itu memungkinkan ya. Tapi ya karena ya namanya juga software itu ciptaan manusia ya, jadi kalau kamu bilang iPhone, Pak saya punya iPhone saya bisa dilihat loh file explore, ya bisa sih, ada caranya, mungkin dengan istilah jailbreak ya, artinya iPhone-nya itu udah dimodifikasi softwarenya ya, kamu bisa melihat isi-isi di dalamnya. Oke, tapi kita cerita ini kalau tidak ada yang namanya manipulasi ya, artinya iPhone-nya benar-benar bawaan pabrik ya, seharusnya itu nggak bisa kamu buka untuk file explore-nya. Oke, kita kembali ke inti permasalahan. Ya, jadi hari ini Losa mau kenalin ke kamu ada namanya My Computer ya, ini dia. Nah, My Computer atau This PC ya, namanya saja sih yang beda tapi fungsinya sama. Nah, kalau ini kita double klik, maka dia akan memunculkan yang namanya isi drive ya, atau shortcut folder yang ada di komputer kamu. Dan tentu saja ini tergantung operating system apa yang kamu gunakan ya, biasanya mungkin bentuk-bentuknya agak sedikit berbeda tapi fungsinya sama ya, dia memperlihatkan isi yang ada di dalam komputer kamu. Baik, pertama yang Losa mau kenalkan ke kamu itu adalah ada di sini namanya drive ya. Nah, di sini kamu lihat punya Losa punya drive C, saya punya drive D, saya punya drive E dan drive F. Oke, di sini mungkin kamu lihat ada namanya local disk. Itu adalah namanya. Jadi biasanya untuk nama ini nggak perlu kamu hafal ya, nggak perlu kamu ingat-ingat, karena ini di setiap laptop itu beda-beda. Nah, bahkan ini kalau lo mau nge-rename ya, saya mau nge-rename misalnya jadi nama yang lain, ya tinggal saya klik kanan, kemudian saya bisa pilih rename di sini. Nah, artinya kamu nggak usah hafal namanya, tapi yang perlu kamu lihat di sini adalah ini. Ada C.2 ya, ada C.2, D.2, E.2. Nah, CDE di sini berarti menandakan itu adalah drive C, drive D, drive E. Nah, drive di sini ini punya istilah yang lain. Mungkin Losa bisa bilang di istilah ini ya, teknisi, orang yang memang kerjaannya itu di merakit-rakit komputer ya, memperbaiki komputer. Nah, ada istilah lain biasanya disebut juga dengan istilah partisi ya. Nah, jadi drive di sini kamu bisa sebut juga, ada istilah lainnya itu adalah partisi. Hanya saja untuk orang umum ya, pengguna-pengguna seperti kita yang artinya tidak menguasai perakitan komputer seperti itu ya, biasanya ini dikenal dengan istilah drive aja ya. Jadi bolehlah kita sebut kedepannya ini drive aja biar lebih gampang ya. Drive C, drive D, drive E, dan drive F. Oke. Nah, sampai di sini langsung mau kasih tahu, drive ini di setiap laptop atau di setiap komputer yang kita pakai itu berbeda-beda. Ada yang cuma C dan D,
ada yang cuma D dan E, ada yang cuma E dan F ya. Nah, tergantung. Jadi setiap laptop itu berbeda. Oke. Nah, di sini saya contohkan, saya punya flash disk. Oke. Nah, flash disk ini saya mau masukkan ke komputer saya. Nah, kamu lihat di sini saya sedang membuka my komputer saya dan saya colokkan flash disk. Oke. Nah, kita akan lihat di sini sebentar. Oke, saya coba ulang ya. Oke, ya di sini dia akan muncul satu drive yang baru, yaitu drive G. Berarti flash disk saya itu di drive G, dan ini kebetulan munculnya namanya itu USB drive. Kadang-kadang yang muncul itu mungkin bukan USB. Nah, jadi kamu di rumah ya, pada saat kamu mau menggunakan yang namanya flash disk, misalnya kamu nggak tahu flash diskmu yang mana, ya cara gampangnya itu adalah begini. Buka my komputermu dulu, lihat drive-mu itu kamu punya sampai drive yang mana. Nah, setelah itu kamu pasang flash disknya. Nah, otomatis drive yang baru muncul nanti itu adalah drive flash diskmu. Ya, seperti Lause, berarti drive saya itu flash disk saya itu adalah drive G. Oke, ya ini mengenai drive. Oke. Nah, lalu ada objek lain lagi di dalam komputer. Nah, di sini kamu bisa lihat ini ada yang kuning-kuning seperti ini ya. Ini namanya adalah folder. Ya, di handphone juga bisa kamu buat yang namanya folder-folder ya. Ya, folder ini fungsinya itu seperti ibaratnya kita menciptakan sebuah lemari, di mana lemari ini isi di dalamnya itu bisa kita masukkan apa saja. Ya. Nah, mau kita masukkan video, mau kita masukkan gambar ya, PR-PR sekolah, dan kamu bisa buat sebanyak mungkin. Artinya folder-folder ini kamu bisa buat banyak banget. Dan lebih bagusnya lagi apa? Folder ini bisa dikasih nama supaya memudahkan kamu ketika mengelompokkan file-file komputer kamu. Contoh, yang berhubungan dengan tugas matematika kamu buat dalam satu folder, kamu buat dalam satu lemari. Nanti untuk tugas-tugas tinkom kamu buat dalam satu folder lagi. Nah, ketika kamu mau mencari tugas tersebut, kamu nggak bingung lagi di lemari mana tadi saya letakin ya, karena sudah ada namanya. Oke. Nah, jadi hari ini Lause mau ngajarin kamu gimana menciptakan yang namanya folder. Oke, jadi tadi itu adalah ini ya, my computer. Nah, my computer. Kemudian yang kamu lihat sekarang ini ya, tampilan awal ya, tampilan awal setiap kali kamu buka komputer kan munculnya gini ya. Ya, ini namanya adalah desktop. Oke, Lause ajarin cara ke kamu biar lebih cepat. Untuk langsung masuk ke desktop, kamu bisa menggunakan shortcut Windows D. Ya. Nah, Windows D. Jadi cara tekannya itu adalah tahan dulu tombol Windows ya, kemudian disusul dengan tombol D. Nah, jadi bukan artinya bukan dipencet bergantian ya, tapi kamu pencetnya itu Windows dulu ditahan baru kemudian D. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk membuka my computer yang tadi yang Lause jelasin, shortcut untuk lebih cepatnya itu adalah Windows E. Nah, Windows E ya. Nah, dia akan munculkan ini. Nah, ini shortcut cepatnya. Nah, Windows E dan Windows D. Nah, biasanya Lause supaya lebih gampang ingat, saya selalu begini. Windows E itu berarti untuk explore ya, makanya dia pakai huruf E, Windows E. Sementara Windows D itu untuk desktop. Nah, jadi makanya dia shortcutnya pakai huruf D. Nah, jadi ini mungkin cara cepat biar kamu lebih gampang ingat. Ya. Kemudian di desktop ini kita akan coba membuat satu folder dulu ya. Nah, di sini Lause akan buat satu folder dengan cara kita klik kanan ya. Jadi minggu yang sebelumnya kamu udah belajar cara-cara pengoperasian mouse ya. Nah, jadi kita klik kanan di area yang kosong. Oke. Nah, lalu di sini nanti akan ada pilihan new, baru kita bisa pilih folder. Oke, saya ulangi kembali. Klik kanan, new folder. Nah, oke. Nah, pada saat foldernya sudah muncul, kamu bisa mengganti namanya, misalnya matematika. Enter. Oke. Nah, ini caranya, misalnya ini matematika. Lalu untuk membuat objek yang kedua, kamu bisa klik kanan lagi, kemudian di sini ada new
folder lagi. Misalnya saya buat di sini bahasa Indonesia. Oke. Iya. Nah, misalnya contoh ya seperti ini. Nah, berarti kamu udah berhasil membuat 2 folder baru di area desktop. Pak, kalau misalnya saya ada salah nama gimana? Misalnya rupanya saya mau ganti bahasa Indonesianya itu misalnya saya mau ganti jadi bahasa Inggris. Nah, maka caranya kamu tinggal klik kanan di folder ini, jangan di area kosong lagi ya. Nah, jadi kliknya itu harus pas di folder ini, klik kanan. Nah, nanti ada pilihan rename. Ya, sebenarnya istilah-istilah di komputer itu udah gampang dimengerti karena dia pakai istilah bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau bahasa Inggris ya lo seyakin harusnya kalian semua udah ngerti sih. Rename, delete maksudnya apa ya. Nah, rename berarti ganti nama. Oke, kita ganti misalnya dia jadi bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris seperti ini. Nah, untuk nge-rename ada cara cepatnya juga, yaitu apa? Begini lo saya ajarin kamu. Nah, kalau tadi rename itu kan klik kanan ya, klik kanan terus kita pilih rename gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, ada cara yang lebih cepat yaitu begini. Kamu pilih berarti pakai single klik ya. Nah, pakai klik kiri sekali ya. Oke. Nah, memilih seperti ini. Nah, misalnya contoh yang mau diganti nama itu adalah bahasa Inggris. Maka saya pilih bahasa Inggris. Nah, shortcut untuk memunculkan perintah rename, kamu tekan yang namanya F2. Kamu tekan F2. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi kamu langsung tinggal ngetik. Misalnya mau ganti jadi IPS. Nah, seperti ini, IPS. Oke, lalu di enter. Nah, ini shortcut untuk rename. Pak, kok saya tekan F2 di komputer saya nggak bisa ya? Nah, lo kasih tahu dulu. Pertama, yang nggak bisa ya, mungkin di keyboardmu memang ada rusak. Oke? Nah, atau yang kedua, biasanya ini terjadi di pengguna laptop. Nah, pengguna laptop, untuk laptop yang sekarang, biasanya dia ada tombol Fn di bawah. Nah, kalau kamu perhatikan, dia ada tombol Fn di bagian pojok kiri bawah ya. Nah, beberapa laptop itu biasanya begini. Untuk menggunakan tombol F1 sampai dengan F12, mereka harus pakai tombol Fn juga. Jadi kamu harus tekan Fn lalu F2 baru bisa. Nah, tapi pada umumnya kita tinggal tekan aja F2 udah bisa ya untuk nge-rename ya. Nah, ini untuk shortcut untuk nge-rename ya. Oke, F2. Ya, ini untuk nge-rename. Nah, kemudian sampai di sini mungkin muncul pertanyaan, Pak, ini kan kita buatnya di desktop, ya, buat folder baru di desktop. Kalau saya mau buat folder baru di flash disk saya bagaimana? Nah, begini, Dek, ya. Jadi di area mana kamu mau buat folder baru, maka kamu harus membuka area tersebut dulu. Oke, saya contohkan misalnya pertanyaan kamu tadi, Pak, gimana cara membuat folder di flash disk? Nah, caranya begini. Kamu harus buka dulu tampilan flash diskmu. Berarti flash disk itu kan bisa kamu buka dari My Computer ya. Nah, yang lo tunjukin tadi kan, yang drive tadi ya. Nah, berarti kita harus buka My Computer dulu. Oke, saya coba pakai shortcut Windows E. Kemudian setelah terbuka, saya harus cari drive flash disk saya. Ingat yang lo kasih tahu tadi. Kalau kamu lupa, gampang. Cabut flash diskmu, coba colok ulang. Lihat drive mana yang muncul setelah kamu cok flash diskmu. Nah, jadi di sini lo punya di drive G ya. Nah, saya buka drive G. Nah, berarti ini sekarang sudah di flash disk saya ya. Sudah di flash disk saya, terlihat di sudut kanan, sudut kiri atas. Di sini dia posisinya udah drive G. Nah, lalu untuk buat folder baru, saya tinggal klik kanan doang. Caranya sama, klik kanan, new folder. Nah, seperti ini. Misalnya saya buat tugas sekolah. Oke. Nah, atau saya buat lagi folder yang kedua. Misalnya ini tugas les piano. Nah, atau yang ketiga lagi, misalnya saya mau buat lagi folder misalnya tugas olimpiade ya, dan begitu seterusnya. Nah, ini lokasinya di flash disk. Jadi kalau mau buat folder di area tertentu, ya maka kamu harus buka dulu area yang kamu mau, baru kamu bisa buat folder di sana.
Oke, clear ya? Nah, untuk buat folder, Lause anggap ini udah selesai. Nah, next berikutnya yang mau Lause jelasin berikutnya adalah ini. Setelah kamu tahu cara membuat folder baru, kemudian merename, nah berikutnya Lause mau ngajarin kamu copy, cut, dan paste. Tapi sebelum Lause mulai masuk ke copy, cut, dan paste, sampai di sini, nah mungkin kamu bingung, Pak, terus folder yang ini yang udah kita buat mau diapain? Iya, sebenarnya sih tinggal dihapus sih. Kira-kira udah bisa nggak cara ngehapus folder? Nah, oke, nggak apa-apa, Lause bahas sekilas ya, gampang caranya. Nah, caranya begini, kamu bisa klik kanan folder yang kamu mau hapus. Di sini ada pilihan delete ya. Nah, ini cara yang pertama. Atau bisa juga dengan menekan tombol di keyboard. Ada tombol delete, bukan backspace ya. Nah, delete bukan backspace. Sekali lagi, tombol delete bukan backspace. Nah, pada saat kamu tekan tombol delete, dia akan tanya kamu apakah mau dihapus. Yes ya. Nah, matematika juga demikian. Apakah mau dihapus? Delete? Yes. Nah, ini caranya kalau mau hapus folder. Oke ya, tapi kembali lagi, ini ya hanya contoh lah ya. Jadi mau dihapus mau enggak terserah kamu. Oke, saya kembali ke lanjutan materi kita, yaitu bagaimana cara untuk melakukan yang namanya copy, cut, dan paste. Oke, sebelum Lause mulai, Lause mungkin jelasin sedikit lagi. Copy, biar lebih simpelnya ya, saya pakai istilahnya begini. Fungsi dari copy itu adalah untuk menggandakan sebuah file ya, untuk menggandakan sebuah file baik di komputer ataupun di handphone ya. Nah, saya pakai istilahnya itu menggandakan. Nah, kemudian ada namanya cut. Kalau cut ini saya bisa bilang fungsinya itu untuk memindahkan ya, memindahkan atau memotong lah ya. Ya, istilah memotong sebenarnya agak kurang cocok sih. Nanti kamu bilang, Pak, mau potong apa di komputer, kita mau potong-potong apa? Ya, sebenarnya bukan memotong, lebih cocok memindahkan ya. Memindahkan file atau teks atau apa sajalah ya. Memindahkan sebuah file ya, memindahkan sebuah teks di dalam komputer. Oke, yaitu copy lalu cut. Pak, kalau paste ini untuk apa? Nah, paste ini biasanya dipakai, dia gini loh. Copy itu nggak akan berfungsi kalau kamu hanya memerintahkan fungsi copy doang. Copy hanya bisa berfungsi dengan baik kalau kamu gandeng dia dengan paste. Nah, jadi setelah di copy dia harus di paste. Cut juga demikian, setelah di cut dia harus di paste. Lalu apa sih Pak paste ini? Nah, paste ini maksudnya begini. Paste ini dia fungsinya ini adalah untuk memunculkan ya, untuk memunculkan file atau teks atau objek yang sedang kamu copy atau yang sedang kamu cut. Ngerti ya? Nah, kalau copy tadi saya bisa bilang menggandakan lah ya, sederhananya dia menggandakan. Cut itu memindahkan. Kalau paste itu memunculkan apa yang sedang di copy atau cut. Oke, ya lebih simpel ya supaya kamu lebih jelas. Oke, pada prakteknya kurang lebih seperti ini. Misalnya di sini ya Lause contohkan folder yang di flash disk tadi lah ya. Oke. Nah, saya punya tugas tugas sekolah dulu lah, tugas sekolah. Oke, saya masuk ya. Double klik. Nah, kita lihat di sini posisi saya sekarang ada di tugas sekolah. Nah, di dalam tugas sekolah ini saya mau buat misalnya saya mau buat 3 bidang studi ya. Saya contohkan misalnya 3 bidang studi. Nah, saya buat new folder. Di sini saya buat pelajaran pertamanya misalnya agama. Lalu yang keduanya misalnya PKN. Nah, lalu yang ketiga misalnya bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang saya udah punya 3 ya. Oke, saya udah punya 3. Nah, ini di tugas sekolah. Tapi kalau di dalam les piano masih kosong ya. Oke. Kemudian di tugas olimpiade juga masih kosong ya. Nah, sekarang begini. Saya mau mengcopy berarti apa? Menggandakan ya. Nah, dibuat jadi 2 kan gitu. Nah, saya mau mengcopy
tiga bidang studi ini ya, tiga bidang studi ini ke dalam folder Olimpiade. Berarti kalau saya pakai tadi istilahnya copy, berarti tiga bidang ini nantinya akan ada di Olimpiade juga. Betul ya? Namanya kan menggandakan ya. Oke. Nah, jadi kita coba di sini, saya coba agama dulu. Oke, saya coba agama dulu. Saya klik kanan, lalu saya pilih copy di sini. Ya, belum muncul kan? Nah, setelah saya pilih copy belum muncul ya. Nah, itulah kenapa Lause bilang copy ini baru bisa muncul setelah di paste. Makanya istilahnya jadi copy paste ya, atau copy paste. Oke, setelah saya copy, Pak ini nggak ada tanda-tanda Pak. Misalnya udah di copy entah muncul suara atau mungkin dia muncul notif gitu. Enggak, kalau di komputer ya kalau sudah copy ya nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi untuk copy kamu boleh pencet berkali-kali supaya meyakinkan. Nah, atau ada shortcut untuk mengcopy lebih cepat yaitu Ctrl C. Ya, Ctrl C. Jadi kamu boleh pilih filenya seperti ini lalu kamu tekan Ctrl C. Ya, berulang-ulang nggak apa-apa ya. Untuk copy boleh ditekan berulang-ulang. Oke, setelah saya copy, saya pindah ke folder Olimpiade. Nah, untuk pindahnya nggak usah sampai tutup-tutup ya. Kamu lihat di sini di sebelah kiri, kamu bisa tinggal klik aja. Kamu mau di mana gitu ya. Oke, saya mau balik ke drive G. Berarti flash disk saya. Nah, di flash disk saya nanti ada Olimpiade. Saya klik. Nah, saya mau munculkan agama itu di sini. Saya klik kanan. Nah, kalau yang kamu buat benar, nanti di sini ada muncul pilihan paste. Tapi jangan pilih paste shortcut ya. Pilih paste ya. Paste shortcut itu lain cerita lagi, nanti ada lagi pembahasannya. Ya, kita pilihnya paste. Nah, otomatis folder agama akan muncul di sini. Nah, tapi yang di tugas sekolah itu nggak hilang, tetap ada. Berarti agama kita jadi dua kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan menggandakan atau copy paste. Pak, lalu yang dua lagi gimana? Nah, yang dua lagi kamu bisa lakukan hal yang sama sehingga muncul juga nanti di Olimpiade. Atau, nah, karena ini ada dua, supaya kamu jangan sampai dua kali kerja, kamu sebenarnya bisa gini nih. Nah, ini Lause balikin dulu ya. Yang Olimpiade tadi agamanya Lause hapus dulu. Oke, saya hapus. Nah, saya kembali ke yang sekolah. Nah, gimana cara supaya mengcopy tiga folder ini sekaligus? Gampang, kamu tinggal blok. Ya, blok seperti ini. Ya, ini udah pernah Lause bahas sih. Ya, tinggal di drag ya. Nah, jadi dari daerah kosong kamu jangan dari pas-pasan di sini ya, jangan sampai udah sempit gini dipaksa lagi, agak di bawah aja nggak apa-apa. Kamu tarik ke atas seperti ini. Jadi tahan tombol klik kiri, klik sekali langsung ditahan, kemudian kamu geser seperti ini. Ya, supaya tiga-tiganya terblok. Lalu kamu klik kanan, kemudian di sini ada pilihan copy. Copy. Ya, kemudian kita ke sama ya tadi ya, sorry, setelah di blok boleh klik kanan copy atau di Ctrl C ya, Ctrl C. Nah, baru di flash disk di Olimpiade kamu bisa klik kanan kemudian pilih paste. Ya, untuk paste juga ada shortcutnya. Nah, shortcut untuk melakukan yang namanya paste yaitu Ctrl V. Kita akan coba ya. Nah, kita akan coba pakai shortcut. Jadi saya posisi sekarang di Olimpiade, saya akan tekan Ctrl V. Nah, dia akan munculkan tiga folder yang sudah saya rekam tadi, sudah saya copy. Oke? Nah, berarti sekarang di Olimpiade saya ada tiga folder. Di sekolah saya juga sudah ada tiga folder. Ini yang namanya mengcopy ya, copy paste. Nah, kalau cut sebenarnya hampir mirip. Bedanya apa? Bedanya dia mindah. Saya kasih contoh, misalnya begini. Tiga pelajaran di sini saya blok. Nah, kali ini saya pilih cut ya. Cut itu juga ada shortcutnya, yaitu Ctrl X. Ya, Ctrl X ya. Saya pilih cut. Nah, kamu lihat kalau cut, dia ada tandanya. Cut dia nandainya filenya itu jadi buram-buram ya. Foldernya jadi buram-buram seperti ini. Saya cut. Kemudian saya pindah ke tugas les piano lah ya, pindah ke tugas les piano. Walaupun les piano nggak ada mata pelajarannya, nggak apa-apa lah ya. Ini untuk coba-coba saja ya, contoh aja. Saya pilih paste atau Ctrl V aja boleh. Nah, di sini kan muncul ya 3 pelajaran kan. Tapi
di tugas sekolahnya sudah hilang. Nah, ini bedanya copy dengan cut. Kalau copy, yang aslinya tetap ada. Kalau cut, yang aslinya hilang karena sudah pindah ke lokasi tujuan kita. Oke? Ya. Nah, jadi sampai di sini ya. Hari ini kamu udah belajar banyak info tentang komputer ya. Tadi ada My Computer ya. Untuk munculinnya pakai Windows E ya. Lalu ada desktop, untuk munculinnya tinggal Windows D. Lalu kamu udah belajar buat folder baru, nge-rename folder ya, nge-rename folder. Kemudian kamu udah belajar delete ya, walaupun sekilas delete. Nah, lalu yang terakhir adalah copy, cut, dan paste. Ya, sangat Lause sarankan kalau bisa ini kamu coba di rumah bagi yang punya laptop atau komputer. Nah, kalau yang nggak punya Pak, ya nggak usah coba di handphone lah. Nanti handphonemu jadi kamu otak-atik malah jadi ribet ya. Nah, intinya adalah Lause hanya mau sharing info ini ya. Mudah-mudahan ini berguna buat kamu. Ya, sampai di sini dulu pertemuan video kita hari ini. Lause harapkan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.